Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas jangan dilombakan murai batunya. Disclaimer dulu ya, sebelum masuk ke topik pembahasan kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Oke teman-teman, tema kali ini pembahasannya mengenai murai batu jangan dilombakan. Tapi sebelum kita bahas tentang tema murai batu jangan dilombakan, saya disclaimer dulu. Banyak teman-teman di antara kita, dia sudah jago tapi masih mencari tahu caranya gimana setting murai batu. Dan setelah kita edukasi, setelah kita berikan dasar-dasarnya, mereka komplain karena tidak setuju dan sependapat. Padahal di akhir video sudah saya jelaskan dan saya terangkan bahwa setiap murai batu itu memiliki karakter yang berbeda. Perawatannya pun tidak sama dan tidak ada perawatan yang pakem dalam burung murai batu. Perawatan murai batu ya gitu-gitu aja. Karena rumusnya merawat murai batu adalah mental tambah perawatan sama dengan prestasi. Cuma itu rumusnya. Mau settingan dibolak-balik kayak apa ya, pakai rumus itu. Mental plus perawatan sama dengan prestasi. Ya kalau tidak setuju ya bisa tinggalkan yang lain saja ya, nggak usah repot-repot. Di setiap akhir video saya selalu memberikan edukasi seperti itu, tapi masih aja ya, itulah manusia, merasa pintar tapi masih mencari tahu caranya. Kan lucu ya, kalau sudah merasa pintar ya tidak perlu mencari tahu ya, cukup menjadi mentor atau sharing pengalaman ya, silahkan. Saya di sini juga sharing pengalaman, bukan berarti saya tidak pernah prestasi setiap minggu, bukan berarti saya tidak pernah memecahkan rekor-rekor para senior. Bahkan mungkin rekor saya malah ada satu hal yang menjadi pegangan kuat buat saya, yakni ketika saya membreeding murai batu dengan 12 betina ya, tapi produksi semua dan mampu ya, masih juara meskipun hanya di kelas pinggiran, tapi mampu juara 1 di losgan dengan jumlah gantangan lumayan banyak. Dan itu bukan burung jelek ya, burung orang lain itu bukan burung jelek, burung yang bagus-bagus yang biasanya tidak pernah terkalahkan juga ada di situ. Jadi poin penting adalah kita punya mindset atau punya ide yang kita share ke teman-teman, punya pengalaman yang kita coba bagi ke teman-teman dengan pola yang berbeda. Rawatan saya sama rawatan para senior sangat-sangat berbeda. Saya tidak menganjurkan untuk vitamin, produk, tidak menganjurkan juga untuk menggeber murai batunya setara terus-menerus, tidak menganjurkan juga untuk perawatan-perawatan ekstrim yang nanti akan merusak burung murai batu ya. Karena konten-konten saya ditujukan bukan untuk orang pinter-pinter yang pinter komentar tadi, bukan. Konten-konten saya tujukan untuk pemula yang baru belajar murai batu. Hei, murai batumu jangan digantang setiap minggu. Hei, murai batumu dikasih waktu, kasih jeda istirahat. Hei, murai batu jika dikasih waktu, kasih jeda istirahat itu nanti ngototnya akan enak ya. Hei, murai batu itu dimulai dengan mental yang bagus ya, minimal di akar rumput itu tidak akan jadi masalah. Oke, kita masuk ke topik pembahasan. Ini sekedar info aja ke teman-teman yang masih suka merasa pintar tadi tapi tidak mau sharing ya. Nah, ini pengalaman aja ya teman-teman, kita sharing. Mohon maaf juga jika kata-katanya kaku ya, karena sempat terpancing juga ya.
Terima kasih juga yang memberikan masukan ya. Masukan sama nyinyiran itu berbeda. Kalau masukan saya terima, tapi kalau nyinyiran mendingan teman-teman yang jadi dosen aja, ngedukasi gitu ya. Nah, pokoknya pola dasar perawatan atau settingan yang saya berikan ke murai batu saya itu sehat dulu ya. Mungkin konten-konten yang lain juga materi temanya saya sisipi tekan ini karena ini penting, ini pokok, ini dasar. Banyak di antara kita menginginkan murai batunya itu prestasi, tapi kita lupa bahwa burung murai batu yang kita rawat, kita setting ternyata tidak ada mental ya, tidak ada mental. Bagaimana cara mendeteksi mental ya? Kalau orang awam tetap aja susah ya, tetap aja susah. Mulailah dari terah yang jelas itu ya, ambil di peternakan lokal yang memang murai batunya prestasian. Nah itu jelas ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau teman-teman mencari tahu bagaimana melihat mental yang bagus, berarti murai batu teman-teman murai batu yang nggak jelas ya, murai batu yang nggak jelas. Kalau murai batu yang jelas tidak perlu dipertanyakan lagi, ini anaknya si ini, oke kita rawat baik-baik ya, diharapkan bisa lebih baik dari indukannya, dari bapaknya saat di lomba. Nah, seperti itulah. Lantas burung murai batu ini tetap ya, jangan lomba itu ya tadi kalau tidak memiliki mental, yang pemiliknya sibuk mencari tahu cara bagaimana caranya burung murai batu biar kerja ngotot, tapi lupa tidak mengistirahatkan burungnya, terus mencari tahu bagaimana caranya murai batu berprestasi, tapi lupa tidak didasari dengan mulai dengan mental yang bagus. Terus saja mencari tahu caranya bagaimana juara satu secara konsisten ya, tapi lupa bahwa burung murai batu itu makhluk hidup yang butuh istirahat, butuh konsisten dalam perawatan ya. Lupa perawatan dasar, hanya yang dikejar hanya prestasinya saja. Padahal untuk menentukan murai batu itu prestasi adalah rawatan harian. Murai batu dengan rawatan harian saja itu belum tentu prestasi, apalagi yang rawatan hariannya diabaikan. Ya ini akan jauh dari kata prestasi. Mungkin teman-teman banyak, semua mungkin pernah merasakan prestasi ya, semua mungkin pernah merasakan prestasi, tapi sedikit yang bisa konsisten, sedikit sekali yang bisa prestasinya terus-terusan, bahkan bertahan sampai bertahun-tahun. Dan saya memiliki burung murai batu itu bertahan tahunan, di breeding iya, dilombakan iya, meskipun saya hanya di kelas pinggiran. Banyak banget senior-senior yang bilang sayang banget burungnya cuma dimainin di pinggiran, tidak di kelas atas. Saya juga sadar diri, tiket yang terlalu tinggi buat saya ya berpikir 2 kali lipat, meskipun kita disupport burung yang bagus. Terkadang hobi kita ya harus bercermin teman-teman, kita harus sadar diri juga. Kecuali lain cerita ketika ada, biasanya nih kalau main kelas atas itu ada bos besar. Lah saya siapa saya? Burung murai batu aja dimulai hanya burung sepasang. Dalam waktu kurang lebih 2 tahunan itu sudah menjadi ratusan burung murai batu. Dan sekarang sudah menjadi indukan yang begitu banyak. Orientasi saya sebenarnya bukan untuk di lomba ya, bukan. Awalnya bukan di situ. Tapi ketika saya breeding, ternyata saya juga harus ikut lomba agar saya bisa menaikkan trotolan saya. Nah itu sudah saya lakukan. Setiap kali lomba saja langsung juara. Nah sedikit-sedikit pelan-pelan mulai mengamati, memahami. Burung murai batu yang saya lombakan ini adalah burung hasil tangkaran sendiri, burung lolohan tangan saya sendiri, dan prestasi di tangan saya sampai saat ini menjadi indukan utama. Ini menjadi cerita sendiri buat saya. Dan saya pertama kali gantang juga burung ini, namanya Osaka. Nah, dari Osaka inilah saya pertama kali lomba, pertama kali prestasi sampai saat ini.
Bahkan setelah mabung ini saja 99% Osaka setiap berangkat itu juara. Ada satu momen saya memaksakan Osaka untuk melombakan, ya, melombakan. Dia itu saya tahu tenaganya kurang, tapi saya termasuk kemakan ego, ambisi, karena biasanya itu nggak pernah kalah. Akhirnya saya berangkat, dan ketika saya berangkat Osaka kerja tapi tidak maksimal. Giliran sampai rumah ternyata bulunya sayap jatuh. Akhirnya Osaka ini mau mabung, teman-teman. Akhirnya itulah hari terakhir Osaka tidak membawa piala. Jadi perlu dicermati. Itu setiap minggu saya lombakan, bahkan sampai saya bikinkan jadwal. Makanya saya sering sharing ke teman-teman untuk melombakan burung, kasihlah jeda. Osaka kalau soal mental udah nggak bisa diragukan lagi. Itu pun masih mabungnya cepat ya, gara-gara itu, gara-gara durasinya terlalu cepat dalam melombakan burung. Akhirnya saya kondisikan full tuh ya, sudah lama saya tidak lomba lagi karena harus benar-benar saya kondisikan untuk istirahat total, dan saya menggunakan metode main pack tadi. Jadi untuk murai batu yang sering dilombakan, saran saya kasih jeda, kasih waktu istirahat ya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih ya sudah sampai sejauh ini. Murai batu yang belum siap jangan dilombakan. Nggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.